Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illahratil wali Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di majelis kita. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Makasih malam hari ini kepada jemaah sekalian yang berkenan hadir malam hari majelis kita, ataupun bagi saudara-saudari kita yang menyaksikan pengajian secara online maupun offline. Adapun malam hari ini adalah daripada nukilan klasik daripada kitab Ma'rifat. Pada minggu yang kemarin adalah telah sampai tentang perkara aku yang laisa kami selesaiun, tentang perkara halwat. Ada halwat, ada juhud, ada halwat jalan, ada halwat yang tersendiri di tempat tersendiri. Kemarin sudah sampai, sudahkah engkau membaca zikrullah? Sudahkah engkau membaca tasbih? Sudahkah engkau membaca qul huwallahu ahad? Sudahkah engkau membaca yasin? Dan sudahkah engkau membaca suratul fatihah? Nah, mungkin pada minggu yang kemarin telah dijelaskan tentang makna, tentang membaca zikrullah, tentang membaca tasbih, yaitu subhanallah. Nah, kalau zikrullah mungkin sudah dijelaskan. Nah, jadi kalimah zikrullah sudah dijelaskan tadi, baca zikrullah, kemudian arti daripada sedikit. Malam hari ini kita mengulas tentang perkara subhanallah. Subhanallah merupakan bahasa Arab atau dalam frasa dalam bahasa Arab yang sering diterjemahkan yang artinya adalah Maha Suci Allah. Subhanallah berasal dari kata syabha yang artinya tidak tercampur, atau tasbih yang merupakan pujian. Nah, jadi dua kata tadi, ada yang berasal dari kata syabha yang artinya tidak tercampuri, artinya murni. Kemudian yang kedua yaitu kata daripada tasbih. Karena subhanallah itu disebutkan pula kalimah tasbih yang artinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat semuanya seperti suci, arti harfiahnya adalah Tuhan tidak tercampuri. Artinya subhanallah itu hanya semata-mata Tuhan yang ada, tidak ada percampuran yang lain. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah atau pujian kepada Allah yang sering kita sebut maha suci Allah, atau dalam pengertian secara harfiahnya lalu disebut Tuhan yang tidak tercampuri,
Hanya Tuhan yang ada, tidak ada yang lain selain daripada Tuhan itu sendiri. Kalau ada yang lain daripada Tuhan, maka makna secara harfiah tidak terpenuhi. Artinya ada campur lain selain daripada Tuhan. Jadi ketika mengucapkan subhanallah itu benar-benar diri kita dalam keadaan bersih daripada kesyirikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucap subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdihi, artinya maha suci Allah dengan pujiannya. Maha suci Allah dengan pujiannya. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan pujiannya. Artinya yang berhak memuji Allah tiada lain daripada dirinya juga. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maka ditanamkan sebatang pohon kurma di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalimat subhanallah merupakan kalimat tasbih yang disunatkan untuk membacanya ketika selesai sholat. Namun tiada salah, tiada dilarang ketika kita membaca subhanallah setiap waktu, setiap keadaan. Tentu ada maksud dan tujuan dalam seperti zikrullah tadi, yaitu mengingat akan Allah. Zikrullah juga termasuk puji-pujian kepada Allah di dalamnya tadi. Kemudian subhanallah tadi itu pun merupakan bentuk pujian yang secara harfiah tadi artinya tidak ada campur lain daripada Tuhan semata-mata. Hanya pujian Tuhan semata-mata, memuji kepada Tuhan itu sendiri. Nah, kalau secara umum tadi ganjaran pahala yang diperoleh dengan membaca tasbih adalah mendapatkan pohon kurma di surga kelak. Karena Rasulullah bersabda tadi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan pujiannya. Jadi yang suci itu tiada lain daripada Allah, yang memuji pun tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya tadi. Jadi yang memuji pada hakikatnya sebenar-benarnya adalah aku, kata Allah. Yang dipuji pun adalah diriku juga. Inilah artinya subhanallah yang benar, artinya tidak ada percampuran sedikit pun di sana. Baik dalam pengucapan, lafal pengucapan subhanallah, maupun arti keyakinan di hati, di perasaanmu ketika mengucap subhanallah tadi, mutlak artinya Tuhan tadi tiada bersekutu dengan segala sesuatu apapun, artinya murni. Cobalah kita pandang kepada diri dari sedikit penjelasan tadi. Ketika mengucap subhanallah, nah mengucap subhanallah tadi, maha suci Allah, maha suci Allah atau Tuhan yang tidak bercampur dengan segala sesuatu. Subhanallah pujian. Kata sabha tidak tercampur, sedangkan tasbih itu pujian. Nah, jadi tidak ada percampuran. Jadi yang mengucap tadi, nah, yang mengucap tadi si aku. Nah, si aku yang mengucap tadi lewat mulut engkau. Nah, ini mulut siapa? Iya, mulutku. Tubuh siapa? Tubuhku tadi. Tentu atas izin dan kehendakku. Maka kata subhanallah, pujian kepada Tuhan tadi, yang mana memuji Tuhan tadi adalah mulut, tubuh, hati, nyawa. Mata ketika melihat sesuatu lalu mengucap subhanallah, itu pujiannya. Maksud dari pujian itu adalah seutuhnya tidak tercampur bahwa yang maha suci tadi adalah aku,
yang maha suci tadi adalah aku. Maksud di situ penglihatanmu melihat karena aku. Artinya bersihkan penglihatanmu daripada sesuatu yang mensekutukan Allah atau disebut najis. Masih ingat kemarin yang disebut najis adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu atau pula disebut syirik kafir. Kalimat subhanallah itu bisa berdiri tegak kepada diri, ya bukan hanya sekedar ucapan tadi, melainkan kalimat tasbih tadi adalah menjadi tubuh engkau. Jadi kalimat tasbih tadi adalah menjadi tubuh engkau. Sedangkan kalimat zikir kemarin adalah menjadi darah engkau. Jadi maksudnya menjadi batang tubuh. Ketika kita makan sesuatu, makan nasi, kalau tidak jadi awak, tidak jadi batang tubuh, lalu jadi apa? Lalu jadi kotoran saja. Maksud di sini jadikan tubuh artinya meresap seluruh batang tubuh subhanallah tadi. Baik tubuh zahir maupun tubuh batin subhanallah. Nah, kalau kita pandang tadi si hamba, si wujud Allah tadi bisakah mengucap subhanallah? Ya memang terlihat nampak kepada wujudnya. Kepada engkau manusia tadi nampakmu mulutnya memuji. Tapi mulut tadi atas kuasa siapa? Tentu atas kuasa aku juga kata Tuhan. Maka yang memuji tadi adalah aku juga, yang dipuji tadi tiada lain daripada diriku juga. Sedangkan wujud ini hanya kenyataannya, kenyataan daripada pujian Tuhan memuji kepada dirinya lalu menjadi nyata kepada wujudnya. Si hamba hanya mengikuti. Nah, maka jadikanlah tubuh engkau tadi subhanallah. Artinya bersihkan tubuhmu daripada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Ini lalu wujud Tuhan tadi. Tubuh engkau itu nah wujud daripada Tuhan. Maka yang paling bersih itu daripada najis dan kotoran hanyalah wujudullah. Hanyalah wujud Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Maka pantaslah dia disebut subhanallah. Subhanallah itu bersih sekali maksudnya. Tidak ada kotor sama sekali. Tidak ada bercampur sama sekali. Kalau emas ya emas murni. Emas yang murni tadi. Nah, maka emas yang murni itu tidak ada bercampur dengan segala sesuatu yang lain. Ataupun subhanallah tadi arti sabhah itu tidak tercampuri Tuhan tadi. Maka yang memuji itu adalah aku juga, yang dipuji itu adalah diriku juga. Lewat engkau tadi ini, lewat engkau. Jadi engkau ini sebenarnya kenyataan sifat Allah. Ketika mengucap berkalam tadi kenyataan kalamullah. Yang mengucap subhanallah tadi kan sifat Tuhan yang maha berkata-kata. Sifatnya maha berkata-kata. Yang dipujinya adalah dirinya sendiri. Nah, jadi kenyataan subhanallah itu adalah batang tubuh engkau. Jangan sekali-kali batang tubuh engkau yang bernama subhanallah tadi jangan dikotori lagi. Kalau sudah bersih tadi, maka tidak ada satupun sabun atau deterjen yang bisa membersihkan diri engkau tadi, ataupun seberapa banyak air laut untuk membersihkan diri daripada najis, kotoran yang bersifat kemusyrikan tadi tidak akan bisa, kecuali semata-mata bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertauhid sebenarnya wujud tadi, lalu kita membaca subhanallah, pandang kepada diri dan kepada alam tadi. Itulah keesaan, kemuliaan dan keagungan daripada Allah yang nyata kepada diri kita.
Jadi sebenarnya subhanallah tuh kenyataan batang tubuh engkau, batang tubuh lahir, batang tubuh batin. Maka tidak ada yang suci kecuali dari sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci tadi melahirkan sesuatu atau menjadikan sesuatu yang bersih pula. Maka dari itu diri kita tuh adalah berasal daripada Allah. Kenapa disebut subhanallah batang tubuh tadi? Kenapa disebut suci batang tubuh daripada manusia tadi? Karena aku ciptakan kamu seperti rupaku. Jadi kata Allah, aku ciptakan kamu seperti rupaku. Kemudian sebagus-bagus bentuk dan rupa adalah diri manusia. Sebagus-bagus bentuk dan rupa adalah diri manusia. Maka pantaslah manusia tadi batang tubuhnya itu karena batang tubuhnya itu dicipta Allah daripada dirinya sendiri. Karena belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Jadi bersyukurlah manusia tadi tubuhnya itu menanggung amanah daripada Allah, ya berupa zat Allah, berupa sifat Allah, berupa asma Allah, dan berupa af'al Allah. Jadi sebenarnya manusia tadi yaitu wujudullah, wujud kenyataan Allah, bukan Allah lah. Nah, wujud Allah bukan Allah, tapi tiada lain daripada Allah. Apa contoh? Misal kemarin banyak contohnya. Misal wujud Allah itu contoh, misal maha suci Allah daripada contoh. Misal kemarin apa? Es batu yang berasal daripada air, garam yang berasal daripada air laut. Kenapa dia suci es batu tadi? Karena mutlak diri es batu tadi berasal dari air seutuhnya. Maka yang dikata bersih tidak tercampur tadi, es batu itu tidak ada campuran lain bahannya. Zat dirinya tuh ada campuran lain. Misalnya campur apa? Campur batu pasir, nah, berarti es batu lah. Padahal tak ada batunya. Cuma air yang keras lalu disebut batu. Ini kita kan air yang keras nih, dari setetes air mani lalu menjadi keras. Ada bulu, kulit, darah, daging, ada urat, tulang, sumsum. Nah lalu mengeras tadi. Kalau air semata bisalah jalan bejap. Nah kalau bisa jalan lah. Ini air yang beku lalu jadi es batu. Padahal daripada air juga, daripada zat Tuhan juga, dari saripati zat Allah tadi. Nah, es batu ini kenyataan air, lalu memuji. Yang mana yang memuji tadi? Kata diriku, aku ini es batu. Nah, kata diriku ini aku es batu. Nah, es batu tadi. Akuan es batu tadi dari mana? Pengakuan dirinya. Nah, kemudian zat dirinya, kalau bukan dari air semata, dari mana? Maka disebutlah manusia tadi daripada Allah. Inna lillah. Lalu yang memuji tadi mana? Nah, yang memuji tadi aku, yang kupuji tadi diriku juga, kunyatakan kepada engkau. Jadi aku memuji diriku, kunyatakan kepada engkau, supaya engkau tahu yang memuji tadi, yang mengucap subhanallah itu kalamku, kan kalam Tuhan. Subhanallah itu kalam Tuhan sebenarnya yang bertajali kepada diri engkau manusia, lalu nyata ke mulut, lalu subhanallah, lalu ke hati subhanallah. Jadi engkau tadi sebagai kenyataanku, kenyataan daripada sifat subhanallah. Subhanallah itu sifat Allah yang artinya suci. Begitu pula tubuh engkau, si wujud ini dari mana tadi? Mutlak daripada air semata, mutlak daripada Tuhan semata. Lalu dikatakanlah kita tuh kenyataan Tuhan. Mana tidak ada bercampur lagi diri kita. Nah, bersatukah kita dengan Tuhan? Tidak. Nah, berceraikah kita dengan Tuhan? Tidak. Nah, aku kata Tuhan, wujudku, hambaku.
Ya kata, nah jadi ada aku, ada wujudku, ada namaku, ada sifatku, ada asmaku, ada af'alku, ada hambaku. Bisa lah menerangkan semua tuh. Nah, jadi ada aku, ada pangkatku, ada namaku, ada sifatku, ada asmaku, ada af'alku, ada hambaku. Bisakah engkau menerangkan semuanya itu? Nah, supaya semuanya tadi lalu mengucap subhanallah. Bukan sifat yang memuji, tetapi pemilik sifat. Misalnya wujud, misalnya tubuh. Bisakah tubuh memuji? Nah, katanya mulut. Bisakah bekerja sendiri tanpa aku? Tentu tak bisa. Kalau kita katakan hati yang memuji, hati tanpa aku tadi, bisakah dia merasakan segala sesuatu? Mulut tanpa aku, bisakah dia? Mata seperti melihat sesuatu lalu mengucap subhanallah. Itu artinya bermusahadah. Maka si esbatukah, nah, si tubuhkah yang mengucap subhanallah, pemilik tubuhkah? Nah, misalnya tubuhnya bernama Abdullah. Nah, tubuhnya bernama Abdullah. Abdullah tadi lalu memuji, nah lalu mengucap subhanallah, maha suci Allah. Tentu nama tidak akan bisa menyebut, tentu nama tidak bisa mengatas sesuatu. Tentu yang afdol tadi kita sampaikan paham kita bahwa yang menyebut subhanallah itu adalah pemilik daripada subhanallah itu sendiri, maha suci Allah. Artinya bukan nama yang menyebut, tapi pemilik nama. Bukan wujud atau rupa yang menyebut, tapi pemilik rupa, pemilik wujud. Yang mengucap subhanallah itu adalah aku. Nah, maka menjadi nyata kepada diri engkau. Kalau es batu bang, salahkah dia mengucap subhanallah, kata es batu? Salahkah dia tadi? Bahwa aku, kata es batu, mengucap subhanallah. Kata si manusia, aku mengucap subhanallah. Salahkah? Tidak. Nah, artinya dia tahu dirinya, bahwa dirinya itu tenggelam di dalam samudra ilmunya Allah tadi. Tiada artinya dirinya yang kecil setitis air dibanding lautan yang luas. Bahwa dirinya hidup, engkau tadi hidup di lautan ilmunya Allah. Dengan ilmunya Allah engkau hidup. Dengan ilmunya Allah engkau bisa berbuat sesuatu, tahu akan sesuatu. Lalu dilihat pula engkau nih, mana engkau nih punya kuasa tadi kalau tanpa perintahku. Misalnya engkau nih hati tanpa kehendakku, bisakah merasa sesuatu? Mata tanpa kehendakku, bisakah dia melihat tadi, melihat yang indah-indah tanpa aku tadi? Nah, maka maksud di situ subhanallah itu artinya asbab, yang jangan sampai kita tadi tertahan kepada pandangan. Melihat sesuatu yang indah-indah, yang bagus-bagus, lalu kita subhanallah. Nah, melihat manusia yang gagah, yang cantik, alam semesta yang indah, lalu diucap subhanallah. Jangan tertahan di pandangan tadi, maka sampaikanlah subhanallahmu tadi kepada pemberi asbab. Nah, yang indah-indah itu siapa? Dari siapa yang indah-indah tadi? Tentu daripada aku juga. Tanpa aku, bisakah kalimah subhanallah tadi keluar tadi? Nah, jadi mutlak kalimah subhanallah itu kalam Tuhan. Yang berkata subhanallah itu adalah aku. Coba bang lihat pada diri itu, akukah yang berkata tadi? Engkaukah? Nah, akukah? Engkaukah? Nah, kalau engkau tadi tentu atas izin kuasaku. Nah, kalau engkau lalu periksa diri tadi, engkau yang mana? Tubuhkah, hatikah, nyawakah engkau tadi? Tuh si manusia tadi kan, manusia tadi identitasku, ijab itu namaku. Nah, yang kau sebut engkau tadi. Nah, jadi engkau tadi daripada aku juga, kata Tuhan tadi.
Nah, jelaslah subhanallah tadi tidak ada percampuran sedikit pun, tidak tercampuri dari segala kebatilan. Jadi subhanallah tadi dari kata berasal dari kata sabha, tidak ada tercampuri, atau tasbih pujian. Pujian artinya tidak ada campuran lain, mutlak tadi. Dirimu yang sekarang manusia adalah berasal dari Allah, tidak ada zat lain, sifat lain, asma lain, af'al lain, lalu seutuh-utuhnya dirimu daripada Allah, baik zatmu, sifatmu, asmamu, nyawamu, semuanya adalah daripada Allah seutuhnya, bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah. Artinya tadi setengah dari makhluk, setengah dari Tuhan, lalu jadi-jadian nantinya. Nah, jadi-jadian artinya engkau kembali kepada Tuhan seutuhnya, dari Allah kembali kepada Allah pula. Artinya dirimu tuh suci adanya. Nah, itu fitrah daripada Tuhan. Yang menyebabkan kotor, yang menyebabkan tercampur tuh prasangkaan, sangka-sangkaan tadi. Disangka kuning tadi adalah emas. Nah, artinya apa? Kilau kuning dikira emas, tapi ada ragu-ragu. Emas kah, tahi kah katanya. Nah, kebetulan bulan tetarawan kata orang Banjar, bulan sedikit warna bulan. Nah, seikungnya bilang emas, satunya bilang tahi. Nah, kata yang satu, kalau itu emas, nah untung saya. Kata yang tahi tadi, kalau tahi itu bau, tapi kalau emas beneran aku tak dapat. Lalu dua-duanya menyambar tadi ke benda yang kuning tadi, pas tahi juga. Artinya belum jelas lagi, maka sesuatu tadi harus jelas dulu. Kita melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, kita paham sendiri. Jangan kata ujar-ujaran lain, supaya menghilangkan keraguan tadi. Engkau benar-benar melihat dan menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri, mana itu wujud Allah, mana itu hamba Allah, mana yang bernama Allah tadi, supaya jangan tercaur atau tercampur baur. Yang wujud engkau bilang Tuhan, yang hamba engkau bilang wujud Tuhan. Nah, maka seorang salik tadi hendaklah dia arif. Dia dapat membedakan, yang pertama mana wujud Tuhannya, kedua mana itu yang bernama Tuhan tadi, yang bernama Allah mana, kemudian yang ketiga mana hamba Allah, hambanya Tuhan mana, kemudian zat Allah mana, sifat Allah mana, af'al Allah tadi mana, asma Allah tadi kemana nyatanya. Satu-satu diuraikan semua tadi. Nah, kalau benang kusut ya pelan-pelan kan apa benang kah, apa selang kah, nah si Filipus meneri benang pelan-pelan supaya jangan kusut. Nah, jadi sehingga kalimat subhanallah tadi suci tiada bercampur. Jadi hendaklah seorang salik tadi dapat membedakan, yang pertama mana itu zat Allah, mana itu sifat Allah, mana itu asma Allah, mana itu af'al Allah. Mana yang memuji tadi, apakah zat Allah yang memuji, apakah sifat Allah yang mengata subhanallah, apakah asma Allah yang mengucap subhanallah atau mengata subhanallah, atau apakah af'al Allah yang mengata subhanallah tadi. Kemudian pertanyaan lagi, banyak lagi pertanyaan, apakah wujud Allah yang zat wajibal wujud yang memuji mengucap subhanallah tadi, apakah wujud Allah, apakah hamba Allah. Nah, lalu supaya jelas dan terang, maka hendaklah kita benar-benar menuntut tadi dengan sungguh-sungguh. Nah, sehingga jangan mempertuhankan zat, mempertuhankan wujud Allah. Nah, atau menyatakan hamba tadi adalah
puasa atau hidup. Nah, karena kita belum mengerti tadi artinya belum melihat, menyaksikan sendiri. Kan jelas antara wujud Allah dan hamba Allah tadi terlihat, nampak perbedaannya tadi. Nah, atau persamaannya sama-sama daripada Tuhan juga. Wujud Tuhan dari Tuhan, hamba Tuhan dari Tuhan juga, sama-sama diberi keistimewaan daripada Tuhan itu sendiri.